kali ini kita sudah berada di daerah Cikarang Utara, Desa Mekapsri. Dan kita akan berkunjung ke PAUD Baitur Rahman, yang mana PAUD ini berada di daerah yang terdekat, terpencil, dan terpisah. Bagaimana sih kondisi PAUD-nya? Ayo kita ke. Setiap sudut negeri, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, akses pendidikan masih menjadi tantangan yang besar. KB Baitur Rahman hadir sebagai cahaya harapan, membuka pintu bagi anak-anak untuk bermimpi dan belajar tanpa batas. Kelompok belajar Baitur Rahman hadir sebagai wadah untuk belajar bersama, berbagi ilmu, dan meningkatkan pemahaman dalam berbagai bidang, khususnya dalam keislaman dan ilmu pengetahuan umum. Di KB Baitur Rahman, pendidikan bukan sekedar hak, tetapi wujud nyata sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tanah yang jauh dari pusat, kami percaya bahwa KB Baitur Rahman akan terus melangkah dengan semangat mereka yang penuh, serta gotong royong masyarakat sekitarnya yang bersatu untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan dulu saya Popi. Ya, saya mewakili dari Politeknik LG3I. Nah, boleh untuk memperkenalkan diri Bapak? Siap. Assalamualaikum, nama saya Teguh Prasetyo. Alhamdulillah saya diberi amanah sama masyarakat di sini ya untuk menjadi kepala kelompok belajar Baitur Rahman. Oke, pertanyaannya sendiri sebenarnya bagaimana sih kondisi KB Baitur Rahman ini? Ya sesuai dengan yang dilihat ya, kita kan masih nginep atau bertempat di musola ya. Memang seharusnya itu untuk kegiatan TPQ, terus KB kelompok belajar atau PAUD harus di ruangan tersendiri atau kelas ya. Tapi memang kita ini kembali lagi memanfaatkan tempat yang ada gitu, dengan kondisi memang sekitar sini lingkungan ini ya masyarakatnya anak-anak usia dini ini banyak gitu kan. Alhamdulillah yang sekarang terdaftar itu ada 21. Awalnya memang agak lumayan banyak, cuma wajar yang namanya kan 4 tahun kurang. Kemudian sesuai dengan sumbangan jiwa yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, menurut Bapak apa sih kontribusi dari masyarakat ataupun pemerintah untuk KB Baitur Rahman? Masyarakat harus support ya selama ini. Empat juga nggak yang ini ya, dari sama tua sama minta RT juga ya, banyak tahu yang lain itu. Ya saya juga alhamdulillah support kembali lagi. Kita kan memang kalau untuk kualitas berjenjang ya, itu memang harus kita urus juga ke depannya. Sekali lagi memang alhamdulillah masyarakat support, namanya lingkungan, terus aparat setempat RT RW sampai ke desa pun alhamdulillah support juga. Bagi seluruh rakyat Indonesia, terdapat kesenjangan dalam hal pendidikan di wilayah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Menurut Bapak, apa sih kesenjangan yang Bapak rasakan dalam KB Baitur Rahman dan Bapak akan hal kesenjangan ya beda usia kelima halaman 11. tapi Baitur Rahman itu terutama ya, pertama memang benar 3 tadi kan paling penting salah satunya ini kita kan di tengah-tengah tembok nih gitu kan ya, ini tengah-tengah tembok ditambah lagi masyarakat, maaf saya bukan bilang masyarakat di sini tuh di bawah atau gimana, tapi memang ternyata seperti itu. Makanya kembali lagi kita dibangun KB Baitur Rahman ini, kelompok belajar ini memang untuk
masyarakat yang tertinggal. Jangan sampai ya karena biaya, karena yang lainnya mereka pendidikannya tidak dapat. Makanya kita siapkan KB Baitur Rahman ini untuk anak-anak usia dini, istilahnya persiapan untuk ke SD. Dia udah bisa baca, dia udah bisa berhitung, dia sudah bisa menulis juga. Nah, fokus kita di situ gitu kan ya. Ya mudah-mudahan dengan harapan ke depan KB Baitur Rahman ini support dari pemerintah gitu kan ya, khusus gitu kan ya, desa sendiri ke KB Baitur Rahman ini jadi lebih baik lagi. Target memang kita punya kelas sendiri, jangan sampai kita di musola lagi nih tempatnya gitu kan ya. Memang memakai tempat yang ada, tapi memang secara aturan kita harus punya lokasi tersendiri atau kelas tersendiri. Mungkin itu. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan nama saya Sarma Madani dari mahasiswa LP3I Kampus Cikarang. Terima kasih sebelumnya Bu udah berkenan ya untuk ditantang oleh kami di mana kami itu mengambil tema tentang tunjangan pendidikan di Indonesia ya Bu ya, khususnya untuk kategori 3T ya, anak kecil dan tertinggal. Kebetulan hasil survei kami di sini KB Baitur Rahman ini memenuhi kriteria tema ini ya Bu. Nah, kebetulan Ibu di sini sebagai siapa Bu? Saya di sini sebagai guru. Bisa dibilang itu saya suruh bantu-bantu ya. Ya saya kan nggak mengajar, sering bantu. Kalau gitu untuk kegiatan dan aktivitas belajar apa saja sih yang Ibu ajarkan di KB Baitur Rahman ini? Di sini memiliki jadwal, tapi di sini lebih ke kalistuk, baca, tulis, dan berhitung. Tapi tidak semuanya full time, mungkin kita ada kegiatan-kegiatan sebelum masuk kita nyanyi-nyanyi dulu, kita absen dulu, aktivitas biasa. Biasanya Bu, muridnya ya di sini tuh untuk yang kisaran umur berapa sih? Di sini yang paling kecil 3 tahun. 3 tahun. Iya, yang paling besar itu di sini 6 tahun. Tahun ini udah masuk SD. Gitu. Jadi emang di sini tuh diajarin bener sampai bisa baca, tulis, hitung gitu ya. Terus selanjutnya ya Bu ya, sesuai dengan sila kedua dari Pancasila nih, kebetulan karena materi kami, mata kuliah kami juga tentang pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana sih cara Ibu untuk mengajarkan atau menanamkan rasa empati dan sikap toleransi kepada anak dengan fasilitas pendidikan yang minim gitu, yang Ibu pahami keadaannya seperti ini gitu? Mungkin fasilitas di sini memang fasilitas yang minim ya, tetapi itu bukan hambatan kita untuk mengajarkan rasa empati dan rasa toleransi kepada anak-anak. Kita bisa mendekatkan diri kita kepada anak-anak dan kita mengajarkan rasa empati. Contoh, entah ada teman yang kena musibah, sakit, kita sharing. Misal di sini ada yang lagi sakit, kita iuran untuk menjenguk. Iya. Rasa toleransi juga. Jika berbeda pendapat ya, kita harus berbeda pendapat, itu bukan berarti kita harus bertengkar. Kita harus menyatukan pendapat satu dengan pendapat dua supaya mereka tidak bertengkar. Rasa toleransi kita di sini Masih sulit ya Bu, anak-anak kecil tuh egonya masih tinggi ya. mungkin yang satunya ngerti, yang satunya enggak. Halo Ibu, perkenalkan nama aku Salsa. Aku pengen ngelanjutin pertanyaan dari Mbak Mita tadi. Hal apa aja yang memotivasi Ibu sehingga mau untuk mengajar dan berbagi ilmu di PAUD Baitur Rahman ini? Memotivasi diri sendiri mungkin ya. Awalnya saya juga nggak nyangka bisa jadi guru PAUD di sini. Saya kira emang saya ada cita-cita untuk menjadi guru, tetapi saya juga tidak nyangka jika itu beneran terjadi. Jadi itu motivasi diri saya sendiri sebagai saya bisa ternyata mewujudkan cita-cita ini walaupun guru PAUD. Tapi sejauh ini pernah ngerasa capek ya Bu? Karena kan namanya anak-anak pasti banyak tingkah ya. Dan gimana juga sikap Ibu ketika menghadapi rasa capek itu? Rasa capek itu mungkin ada, tetapi secapek-capeknya guru terhadap anak-anak, tetapi melihat anak-anak itu berbicara kepada kita, tertawa sama teman-teman, mungkin rasa capek itu akan hilangkan sendirinya.
semoga sukses ya Bu ke depannya dan jadi guru. Ya, amin. Dari wawancara ini, kita dapat melihat bahwa meskipun berada di daerah 3T, KB Baitur Rahman tetap berupaya memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak. Dengan segala tantangan yang ada, semangat para pendidik dan dukungan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif. Harapannya, perhatian lebih dari berbagai pihak dapat membantu sekolah ini berkembang lebih baik demi masa depan generasi penerus. Bapak, terima kasih udah KB Baitur Rahman. Ya, siap. Gimana sih Pak tolong dong kasih kesan pesannya buat kelompok kami gitu. Pertama terima kasih juga ya udah hadir ke sini, udah mau dilongokin di KB Baitur Rahman ya. Untuk kesannya ini luar biasa nih, mbak-mbaknya semangat, hebat-hebat, harus ya. Nanti nggak lulus. Ya betul. Mudah-mudahan nanti lulus. Amin. Ya semuanya lulus. Tugasnya pun diberi nilai A ya. Amin. A enggak nih? Insya Allah A. Kalau saya jadi dosennya A. Oh gitu Pak.